wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuspan Imansyah, NPM 5018045, Prodi PGSD, jurusan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan video saya. Dan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengartikan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Adapun keuntungan pembelajaran tematik yaitu siswa mudah menuntaskan perhatian pada satu tema tertentu. Yang pertama, yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, siswa mampu lebih merasa manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keempat, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dan situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lainnya. Arti dan manfaat pembelajaran tematik. Arti penting pembelajaran tematik. Yang pertama, menekankan ketertiban siswa dalam proses belajar secara afektif, sehingga siswa memperoleh pengalaman secara langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, menekankan penerapan konsep belajar sambil melakukan diskusi dan lainnya. Yang ketiga, ciri khas pembelajaran tematik. A. Pengalaman dan kegiatan pembelajaran sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang B. Kegiatan-kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. C. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. D. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. E. Mengembangkan keterampilan siswa sosial melalui kerjasama dan toleransi terhadap seseorang dan teman sebayanya. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, karena menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena adanya tumpang tindih materi. Yang kedua, siswa mampu melihat sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat buku tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, adanya pemandu antara mata pelajaran makna penguasaan siswa menjadi lebih baik. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai model pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau angsur. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan mata dan kebutuhan siswa, minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran tematik meliputi yang pertama, untuk memudahkan pemusatan pada suatu tema tertentu. Yang kedua, untuk memudahkan siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Yang ketiga, mengajak siswa mengembangkan kompetensi dasar dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, memberikan rasa manfaat yang tinggi bagi siswa karena penyajian materi dalam konteks tema yang jelas. Implementasi pembelajaran tematik. Implementasi pembelajaran
pembelajaran tematik bagi guru. Guru harus kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan pengalaman pembelajaran bagi anak, juga dalam memiliki kompetensi dari berbagai mata pelajaran, dan mengatur karya agar pelajaran menjadi lebih berwarna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implementasi pembelajaran tematik bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaan dimungkinkan untuk bekerja sama baik secara individual, pasangan, ataupun kelompok kecil, serta siswa juga dapat mengikuti pembelajaran yang bervariasi serta afektif, misalnya melalui diskusi kelompok dan lainnya. C. Implementasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media. Menemukan sarana dan prasarana. Implementasi terhadap sarana dan prasarana belajar dan media. A. Memerlukan sarana dan prasarana belajar. B. Manfaat berbagai sumber belajar. C. Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. D. Masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini. Implementasi terhadap peraturan ruang kelas. A. Ruang didata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. B. Sesuai bangku peserta didik, tidak sesuai di kursi tapi dapat ditikar. C. Susunan bangku dapat berubah sesuai pembelajaran. D. Kegiatan hendak bervariasi bagi dalam kelas maupun di luar kelas. Lanjut, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memanjangkan hasil karya. Alat sarana hendaklah dikelola dengan baik sehingga memudahkan peserta didik. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, 3 berada pada rentang usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ dan lain-lain tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Cara belajar anak. Piaget menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut secara himata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses animasi dan akomodasi. Kedua proses tersebut, jika berlangsung terus-menerus, akan membuat pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku pembelajaran anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses pembelajaran terjadi dalam konteks interaksi diri anak dan lingkungannya. Anak sekolah dasar berada pada tahap operasi konkret. Pada tentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar secara atau sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari suatu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua, melalui berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut,
kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3, yaitu yang pertama, konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang belajar dilihat, didengar, dibahu, diraba, dititik, ditekan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang suatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah atau memilih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis. Pada tahap usia sekolah dasar, cara belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. C. Tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik meliputi yang pertama, untuk memudahkan pemusatan pada suatu tema tertentu. Yang kedua, untuk memudahkan siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Yang ketiga, mengajar siswa mengembangkan kompetensi dasar dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, memberikan rasa manfaat yang tinggi bagi siswa karena penyajian materi dalam konteks tema yang jelas. Dan yang D, ruang lingkup pembelajaran tematik. Meliputi mata pelajaran yang ada di sekolah berdasarkan ibtidaiyah atau sekolah dasar, yaitu A. Pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA IPS, kesenian, penjaskes, dan matematika. With